Arga Mahendra, pemilik salah satu perusahaan raksasa di negeri ini, mendadak menghilang tanpa jejak. Nama yang biasanya memenuhi layar berita ekonomi kini menjadi tajuk utama dengan nada penuh tanda tanya. Gedung-gedung tinggi yang memajang logo perusahaannya tetap berdiri megah. Namun kursi kepemimpinan di ruang rapat utama kosong, seolah kehilangan arah. Para pemegang saham mulai gelisah. Sementara publik hanya bisa berspekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi pada pria berusia 35 tahun itu. Media dengan cepat membentuk narasi. Tekanan bisnis yang berat diduga memengaruhi kondisi mentalnya, ujar seorang pembawa berita dengan nada serius. Berita itu menyebar seperti api, diperkuat oleh rekaman lama yang menampilkan wajah Arga yang tampak dingin dan jarang tersenyum. Bagi sebagian orang, kabar itu masuk akal. Dunia bisnis memang tak mengenal belas kasihan, dan seorang pemimpin muda bisa saja runtuh di bawah beban ekspektasi yang tak manusiawi. Di balik hiruk-pikuk pemberitaan, ruang kantor pribadi Arga tetap terkunci. Di atas meja kayu gelapnya, berkas-berkas penting tersusun rapi seolah ditinggalkan dengan sengaja. Tak ada tanda kekacauan, tak ada jejak keputusasaan. Semuanya terlalu teratur untuk disebut sebagai pelarian spontan. Mereka yang mengenalnya dengan dekat tahu, Arga bukan tipe pria yang menyerah begitu saja. Ia selalu berpikir beberapa langkah ke depan, bahkan saat orang lain mengira ia sedang terpojok. Sementara itu, di sudut kota yang jauh dari kemewahan pusat bisnis, sebuah ambulans sederhana berhenti di depan gerbang rumah sakit jiwa. Pintu belakangnya terbuka, dan seorang pria dengan pakaian lusuh serta tatapan kosong diturunkan perlahan oleh petugas. Tidak ada yang mengenali wajahnya. Tidak ada yang tahu bahwa pria tanpa nama itu adalah sosok yang sama yang sedang dibicarakan di seluruh negeri. Dunia percaya Arga Mahendra telah hancur. Padahal, justru di tempat yang tak terduga inilah permainan sesungguhnya akan dimulai. Di waktu yang hampir bersamaan dengan riuhnya pemberitaan di televisi, seorang pria tanpa identitas resmi tercatat masuk rumah sakit jiwa sebagai pasien baru. Ia ditemukan di pinggir jalan dalam kondisi lusuh dan diam, tak membawa kartu identitas, tak menjawab pertanyaan, hanya menatap kosong seolah dunia tak lagi memiliki makna baginya. Pihak rumah sakit mencatatnya sebagai TNX, sebuah nama sementara untuk seseorang yang dianggap tak memiliki siapa-siapa. Di ruang observasi, beberapa perawat berdiri sambil berbisik pelan. Tatapannya aneh, tapi dia nggak mengamuk, ujar salah satu dari mereka. Yang lain hanya mengangkat bahu. Bagi sebagian staf, pasien tanpa identitas hanyalah tambahan beban kerja. Tanpa keluarga, tanpa penjamin biaya yang jelas, keberadaannya terasa seperti angka di daftar panjang tanggungan rumah sakit. Ia ditempatkan di bangsal umum, di antara pasien lain yang sudah lebih dulu kehilangan kendali atas diri mereka. Pria itu duduk di sudut ranjang besi dengan tubuh sedikit membungkuk. Rambutnya dibiarkan acak-acakan, janggut tipis tumbuh tak terawat, dan pakaiannya sengaja dibuat kumal. Namun di balik tatapan kosong yang ia pertahankan, pikirannya bekerja dengan sangat tenang. Ia mencatat wajah-wajah di sekelilingnya, mendengar percakapan yang tak dimaksudkan untuknya, dan menyerap setiap detail lingkungan barunya. Tidak ada kepanikan dalam dirinya, yang ada hanya pengamatan yang terukur. Saat seorang petugas mencoba mengajaknya berbicara, ia hanya menoleh sekilas lalu kembali menunduk. Sepertinya kasus disosiasi berat, gumam salah satu staf medis. Tak seorang pun menyadari bahwa keheningan itu adalah pilihan, bukan gangguan. Di tengah tempat yang dipenuhi stigma dan prasangka, pria tanpa nama itu memulai babak baru penyamarannya. Sebuah langkah sunyi yang kelak akan mengguncang lebih dari sekadar dinding rumah sakit. Tak seorang pun di rumah sakit jiwa itu mengetahui bahwa pria tanpa nama yang duduk diam di sudut bangsal sebenarnya adalah Arga Mahendra. Ia sengaja memilih tempat yang paling tak terduga untuk menghilang, sebuah institusi yang oleh banyak orang dianggap sebagai akhir dari kewarasan. Baginya, justru di sanalah ia bisa menjadi tak terlihat. Dunia bisnis akan sibuk mengasihani atau meremehkannya, sementara ia memiliki ruang untuk bergerak dalam bayangan. Beberapa minggu sebelum menghilang, Arga telah mencium aroma pengkhianatan di perusahaan. Laporan keuangan yang tak sinkron, keputusan direksi yang melenceng dari kebijakan awal, dan pergerakan saham yang mencurigakan membuatnya waspada.
Ia menyadari bahwa musuh terbesarnya bukan kompetitor luar, melainkan seseorang dari lingkaran dalam. Dan satu nama yang paling sering muncul di balik setiap kejanggalan itu adalah Raka, adik tirinya sendiri. Di balik tembok bangsal yang lembab, Arga menutup mata sejenak, mengingat percakapan terakhirnya dengan Raka. Kakak terlalu lama memimpin. Dunia berubah cepat, ucap Raka kala itu, dengan senyum tipis yang sulit ditebak maknanya. Arga hanya membalas dengan tatapan tenang. Ia sudah melihat ambisi di mata adiknya sejak lama, ambisi yang tak mengenal batas, bahkan jika harus menyingkirkan darah daging sendiri. Kini, dengan identitas palsu dan status sebagai ODGJ, Arga memiliki kesempatan untuk membiarkan musuhnya merasa menang. Ia tahu, saat seseorang merasa sudah menguasai segalanya, kewaspadaannya akan menurun. Di tempat yang dianggap sebagai titik terendah kehidupan, Arga justru sedang membangun pijakan baru. Ia memilih diam, bukan karena tak berdaya, melainkan karena sedang menunggu waktu yang tepat untuk melangkah. Sementara Arga menjalani hari-harinya dalam diam di balik dinding bangsal, di luar sana Raka mulai bergerak cepat. Dalam rapat direksi yang dipenuhi wajah-wajah tegang, ia berdiri dengan penuh percaya diri seolah-olah situasi genting itu adalah peluang emas. Perusahaan tidak bisa menunggu seseorang yang tidak stabil, ucapnya tegas. Suaranya mantap dan terdengar rasional. Beberapa anggota direksi saling pandang, ragu, namun perlahan mengangguk. Kekosongan kepemimpinan selalu melahirkan celah kekuasaan. Raka memanfaatkan berita tentang kondisi mental Arga sebagai alat legitimasi. Dokumen sementara tentang pelimpahan wewenang mulai disiapkan, saham digerakkan secara halus melalui perantara, dan keputusan strategis yang dulu selalu dikendalikan Arga kini berada di tangannya. Ia bergerak hati-hati, namun ambisinya begitu jelas. Dalam pikirannya, ini bukan sekadar mengambil alih perusahaan, ini tentang membuktikan bahwa ia pantas berada di puncak. Di sebuah ruang pribadi yang tertutup, Raka berbicara dengan salah satu direktur senior yang selama ini dikenal setia pada Arga. Kita butuh kepastian hukum, katanya pelan, menatap tajam. Jika kondisinya memang seperti yang diberitakan, perusahaan harus dilindungi. Kalimat itu terdengar seperti kepedulian, namun terselip niat tersembunyi yang sulit diabaikan. Direktur itu hanya mengangguk perlahan, menyimpan pikirannya sendiri. Sementara itu, jauh dari ruang rapat yang megah, Arga duduk di tepi ranjang besi, menatap dinding putih yang retak halus. Ia tak mengetahui setiap detail langkah Raka, namun ia mengenal pola pikir adiknya dengan baik. Ia tahu, begitu kabar tentang dirinya dianggap final, pergerakan saham dan posisi akan berubah drastis. Dan justru itulah yang ia tunggu, bukti nyata tentang siapa yang benar-benar memanfaatkan kejatuhannya. Di tempat yang dianggap sebagai titik terendah, Arga tetap tenang, karena permainan ini belum selesai. Hari-hari pertama di bangsal bukanlah sesuatu yang mudah, bahkan bagi seseorang yang sengaja memilih berada di sana. Arga diperlakukan seperti pasien tanpa nilai, dipanggil dengan nada keras, digiring tanpa penjelasan, dan kadang didorong jika berjalan terlalu lambat. Bagi sebagian staf, ia hanyalah satu dari sekian banyak orang yang dianggap kehilangan akal. Tidak ada yang peduli siapa dirinya sebelum masuk ke tempat itu. Suatu pagi, seorang petugas meletakkan nampan makanan dengan suara keras di depannya. Kalau mau makan ya makan. Jangan bengong terus, katanya singkat sebelum berlalu. Arga hanya menunduk, mempertahankan ekspresi kosong yang selama ini ia latih. Ia merasakan perlakuan itu, namun memilih menelannya bersama nasi dingin di piringnya. Ia harus konsisten. Satu reaksi yang salah bisa meruntuhkan seluruh rencananya. Beberapa pasien lain kerap berteriak atau tertawa tanpa sebab. Dalam keramaian yang tak teratur itu, Arga justru menjadi sosok yang paling sunyi. Ia duduk berjam-jam, seolah terpisah dari realitas. Namun di balik diamnya, ia mengamati bagaimana sistem berjalan, siapa yang bekerja dengan hati, siapa yang sekadar menjalankan rutinitas, dan siapa yang memanfaatkan situasi. Ia mencatat semuanya dalam pikirannya yang tetap tajam. Meski diperlakukan seakan tak berharga, Arga tidak merasakan kemarahan yang meledak-ledak. Yang ia rasakan justru sesuatu yang asing,
Kesadaran tentang bagaimana rasanya berada di posisi paling bawah, tanpa status dan tanpa pengaruh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan dunia tanpa privilese. Dan di tengah pengalaman itu, tanpa ia sadari, sesuatu dalam dirinya mulai berubah perlahan. Di antara para staf yang sibuk dengan rutinitas dan tekanan kerja, ada satu sosok yang berbeda. Sari Lestari, perawat berusia 27 tahun itu, menjalankan tugasnya dengan ketenangan yang tak dibuat-buat. Ia tidak melihat pasien sebagai beban, apalagi sebagai sampah masyarakat. Baginya, setiap orang yang berada di bangsal itu adalah manusia yang sedang terluka, bukan sekadar diagnosis di atas kertas. Saat pertama kali bertugas di bangsal tempat Arga dirawat, Sari mendekat dengan langkah pelan. Ia berlutut sedikit agar sejajar dengan posisi duduknya. "Selamat pagi. Boleh saya ganti perbannya?" tanyanya lembut, meski tak ada respons yang jelas darinya. Arga hanya menoleh sekilas, mempertahankan ekspresi kosongnya. Namun suara itu berbeda dari yang lain, tidak memerintah, tidak merendahkan. Sari membersihkan luka kecil di lengannya dengan hati-hati. Tangannya bergerak ringan, seolah takut menambah rasa sakit. "Tidak apa-apa kalau belum mau bicara. Saya tetap akan di sini," ucapnya pelan, lebih seperti janji daripada kalimat formal. Ia bahkan menyuapinya dengan sabar ketika ia sengaja bergerak lambat. Tak pernah menunjukkan kejengkelan sedikit pun. Dari balik tatapan kosong yang ia pertahankan, Arga merasakan sesuatu yang tak pernah ia temui dalam ruang rapat atau dunia bisnis. Ketulusan tanpa motif. Tidak ada kepentingan. Tidak ada harapan imbalan. Hanya perhatian yang sederhana dan tulus. Untuk pertama kalinya sejak ia menginjakan kaki di tempat itu, ia merasa diperlakukan sebagai manusia, bukan sekadar kasus. Dan tanpa ia sadari, suara lembut itu mulai mengusik tembok dingin yang selama ini ia bangun di sekeliling hatinya. Sejak hari itu, Sari mulai rutin menangani pria tanpa nama itu. Setiap pagi ia menyapanya dengan suara yang sama hangatnya, meski tak pernah mendapat balasan. "Hari ini cuacanya cerah. Mungkin kamu mau duduk dekat jendela nanti," katanya suatu kali sambil merapikan selimutnya. Ia berbicara seolah-olah lawan bicaranya benar-benar mendengar dan memahami, bukan seperti orang yang sedang berbicara pada dinding kosong. Di ruang makan bangsal, Sari duduk di kursi kecil di sampingnya. Ia menyuapkan makanan dengan sabar ketika Arga sengaja bergerak lambat, menjaga peran yang ia mainkan. "Pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru," ucapnya lembut. Nada suaranya tidak mengandung iba yang merendahkan, melainkan penghormatan yang tulus. Bagi Sari, kondisi mental seseorang tidak pernah menghapus martabatnya sebagai manusia. Beberapa perawat lain memandang dengan ekspresi heran. "Kamu ini terlalu serius sama pasien yang begitu," celetuk salah satu staf sambil tertawa kecil. Sari hanya tersenyum tipis. Ia tak pernah merasa usahanya sia-sia. Ia percaya, sekalipun seseorang tampak tak sadar, hati mereka tetap bisa merasakan bagaimana diperlakukan. Di balik tatapan kosongnya, Arga menyerap setiap kata dan tindakan itu. Ia tidak hanya mengamati, ia mulai merasakan. Ada ketenangan aneh setiap kali suara Sari terdengar di dekatnya. Dunia yang selama ini ia kenal penuh strategi dan kepentingan kini terasa kontras dengan kesederhanaan seorang perawat yang bahkan tak tahu siapa dirinya sebenarnya. Dan untuk pertama kalinya, Arga mulai bertanya dalam hati, apakah selama ini ia terlalu sibuk membangun kekuasaan hingga lupa bagaimana rasanya diperlakukan dengan hati? Hari demi hari berlalu, dan tanpa disadari Arga mulai menantikan kehadiran Sari lebih dari apapun di bangsal itu. Ia tetap mempertahankan perannya sebagai pria tanpa nama yang tak responsif. Namun kini ia lebih peka terhadap setiap langkah kaki yang mendekat. Ia mengenali suara sepatu Sari yang ringan, berbeda dari langkah tegas perawat lain. Bahkan sebelum Sari berbicara, ia sudah tahu siapa yang berdiri di sampingnya. Suatu sore, saat bangsa lebih tenang dari biasanya, Sari duduk di kursi kecil dekat jendela. "Kadang aku capek," ujarnya pelan. Bukan untuk mengeluh, melainkan seperti berbicara pada sahabat yang diam. "Tapi kalau lihat kalian tenang, rasanya capeknya berkurang." Ia tersenyum tipis, menatap cahaya matahari yang masuk melalui kaca.
Arga mendengar setiap kata dengan kesadaran penuh. Tidak ada nada berpura-pura dalam suaranya. Arga mulai mengamati hal-hal kecil tentang Sari. Ia memperhatikan bagaimana wanita itu tak pernah makan sebelum memastikan pasiennya selesai. Bagaimana ia tetap tersenyum meski matanya menyimpan lelah. Dari percakapan samar antar staf, Arga mengetahui bahwa Sari bekerja lembur demi membiayai pengobatan ibunya yang sakit. Informasi itu tidak ia cari secara langsung, namun tertangkap oleh telinganya yang selalu waspada. Di dalam dirinya, sesuatu yang lama terkubur mulai terusik. Arga yang terbiasa menilai orang dari kepentingan dan keuntungan kini dihadapkan pada ketulusan yang tak memiliki agenda tersembunyi. Ia mulai menyadari bahwa tidak semua orang mendekat karena kekuasaan atau uang. Dan semakin ia memahami kehidupan Sari yang sederhana namun kuat, semakin sulit baginya untuk tetap memandang dunia dengan kacamata curiga seperti sebelumnya. Tidak semua orang di bangsal itu memandang pasien dengan cara yang sama seperti Sari. Dina, perawat senior yang sudah lama bekerja di sana, seringkali menunjukkan sikap sinis yang tak tersembunyi. Baginya, pekerjaan hanyalah rutinitas yang harus diselesaikan, bukan panggilan hati. Ia melihat Arga sebagai pasien tak bernama yang tak membawa keuntungan apapun bagi rumah sakit. Suatu siang, saat Sari sedang membersihkan meja kecil di samping ranjang Arga, Dina mendekat sambil melipat tangan di dada. "Kamu ini kenapa sih terlalu perhatian sama dia?" katanya dengan nada meremehkan. "Pasien kayak gitu nggak akan sadar juga kamu baik atau enggak." Sari berhenti sejenak, lalu menatap Dina dengan tenang. "Bukan soal dia sadar atau tidak. Itu soal kita," jawabnya pelan namun tegas. Dina tertawa kecil. "Idealismemu itu nggak akan bikin kamu naik jabatan, Sar." Kalimat itu menggantung di udara, dingin dan penuh sindiran. Sari hanya tersenyum tipis, memilih kembali pada pekerjaannya tanpa memperpanjang perdebatan. Ia sudah terbiasa menghadapi komentar seperti itu. Baginya, penghargaan tidak selalu datang dalam bentuk promosi atau pujian. Dari sudut ranjangnya, Arga mendengar percakapan itu dengan jelas. Ia tetap mempertahankan ekspresi kosongnya, namun dalam hatinya ia mencatat sikap Dina dan keberanian Sari. Dalam dunia yang pernah ia pimpin, keberanian sering diukur dengan kekuasaan. Namun di tempat sederhana ini, keberanian justru hadir dalam bentuk mempertahankan kebaikan meski diremehkan. Dan untuk pertama kalinya, Arga merasakan kekaguman yang tulus, bukan karena kecerdasan strategi, melainkan karena keteguhan hati seorang wanita sederhana. Di luar tembok rumah sakit yang sunyi, langkah Raka semakin agresif. Ia sadar bahwa selama status mental Arga masih belum dinyatakan permanen, peluangnya untuk menguasai perusahaan sepenuhnya belum aman. Maka ia memutuskan untuk memastikan satu hal. Kakaknya tidak akan pernah kembali sebagai pemimpin yang utuh. Suatu sore, Raka memasuki ruang kerja Dr. Bima Pratama dengan sikap penuh percaya diri. Jasnya rapi, senyumnya terkendali. "Dokter pasti mengerti pentingnya stabilitas," ucapnya sambil meletakkan sebuah map tipis di atas meja. Di dalamnya bukan hanya dokumen medis, tetapi juga sesuatu yang jauh lebih meyakinkan, kompensasi dalam jumlah besar. "Jika kondisi kakak saya dinyatakan tidak stabil secara permanen, perusahaan bisa mengambil langkah hukum yang jelas." Dr. Bima terdiam. Ia dikenal sebagai sosok rasional dan profesional, namun tekanan finansial rumah sakit dan kebutuhan pribadinya membuat pikirannya goyah. "Saya tidak bisa memalsukan data," katanya pelan, meski suaranya tak sekeras biasanya. Raka tersenyum tipis. "Saya tidak meminta memalsukan. Hanya mempertegas temuan yang sudah ada." Kalimat itu terdengar halus, namun maknanya jelas. Beberapa hari kemudian, hasil evaluasi psikologis Arga menunjukkan indikasi gangguan mental berat yang membutuhkan perawatan jangka panjang. Dokumen itu ditandatangani dengan cap resmi rumah sakit. Di bangsal, Arga tetap duduk diam saat perawat membacakan ringkasan hasilnya. Ia tidak bereaksi sedikit pun. Namun di balik tatapan kosongnya, pikirannya bekerja cepat. Ia tahu permainan telah naik satu tingkat, dan lawannya kini tidak hanya Raka, tetapi juga sistem yang mulai dibeli oleh uang dan ambisi. Beberapa hari setelah hasil evaluasi resmi keluar,
Sari mendapat tugas membantu merapikan berkas pasien di ruang administrasi. Ia membuka map berlabel Tuan X dengan rasa tanggung jawab seperti biasa, berniat memastikan semua data tercatat rapi. Namun semakin ia membaca, semakin dahinya berkerut. Diagnosis yang tercantum terasa terlalu ekstrim dibanding perilaku pasien yang ia amati setiap hari. Gangguan psikotik berat dengan kecenderungan disosiasi total. Gumamnya pelan membaca salah satu bagian laporan. Ia mengingat kembali bagaimana pria itu selalu tenang, tidak pernah agresif, dan bahkan menunjukkan kesadaran situasi yang anehnya stabil. Ada sesuatu yang tidak selaras. Sari bukan dokter, tetapi pengalamannya bertahun-tahun membuat instingnya terlatih membedakan mana kondisi yang autentik dan mana yang terasa dibuat-buat. Ia membawa map itu ke meja Dr. Bima. "Dok, saya hanya ingin memastikan, apakah observasi ini sudah final?" tanyanya hati-hati. Dr. Bima menatapnya sekilas, lalu kembali pada layar komputernya. "Semua sudah sesuai prosedur," jawabnya singkat. Nada suaranya terdengar defensif, berbeda dari biasanya. Sari mengangguk, namun rasa ganjil itu tidak hilang begitu saja. Malamnya, saat bangsal mulai sepi dan lampu diredupkan, Sari duduk di kursi kecil dekat ranjang Arga. Ia menatap pria itu lebih lama dari biasanya. "Entah kenapa, aku merasa kamu tidak seperti yang tertulis di berkas itu," ucapnya pelan, lebih pada dirinya sendiri. Arga tetap diam, namun untuk pertama kalinya, hatinya bergetar bukan karena strategi, melainkan karena seseorang mulai melihat celah di balik topeng yang ia kenakan. Malam itu bangsal terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu temara memantulkan bayangan panjang di dinding putih yang mulai kusam. Sebagian pasien sudah terlelap. Sebagian lain bergumam pelan dalam tidur mereka. Sari masih duduk di kursi kecil di samping ranjang Arga, menatap map tipis yang tadi ia baca ulang sebelum akhirnya meletakkannya kembali di meja. "Kalau kamu memang tidak seburuk yang mereka tulis, semoga suatu hari kamu bisa membuktikannya," bisiknya pelan. Suaranya tidak mengandung tuntutan, hanya harapan yang jujur. Ia bangkit hendak berdiri, namun langkahnya terhenti ketika suara rendah terdengar dari arah ranjang. "Kenapa kamu peduli?" Sari membeku. Jantungnya berdegup keras. Perlahan ia menoleh. Tatapan pria itu tidak lagi kosong. Matanya fokus, tajam, dan sepenuhnya sadar. Tidak ada kegilaan di sana. Tidak ada kebingungan. Hanya kecerdasan yang selama ini tersembunyi di balik diam. "Kamu bisa bicara?" Suara Sari hampir berbisik, antara terkejut dan tidak percaya. Arga menegakkan punggungnya sedikit. Gerakannya tenang namun penuh kendali. "Saya selalu bisa," jawabnya pelan. "Saya hanya memilih untuk tidak melakukannya." Sari mundur satu langkah. Napasnya tercekat. Ia menatap pria di hadapannya dengan campuran kaget dan waspada. Selama berminggu-minggu ia berbicara pada seseorang yang dianggap tak sadar. Dan kini orang itu menjawab dengan tenang seolah tak pernah kehilangan akal. "Ini tidak masuk akal," gumamnya pelan, berusaha memastikan ia tidak sedang berhalusinasi. Arga menatapnya lurus, tanpa topeng kosong yang biasa ia pakai. "Tenang, saya tidak berbahaya," ucapnya rendah namun tegas. "Dan saya tidak gila." Nada suaranya stabil, pilihan katanya terukur. Itu bukan ucapan seseorang yang kehilangan kewarasan. Sari bisa merasakannya dengan jelas. "Kalau begitu, semua ini apa?" tanya Sari, suaranya bergetar tipis. Ia melirik ke arah pintu bangsal, memastikan tak ada yang mendengar. Dalam pikirannya, berbagai kemungkinan bermunculan, tipu daya, ancaman, atau sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Arga terdiam sesaat sebelum menjawab. "Ini penyamaran." Ia menurunkan suaranya lebih pelan. "Dan kamu baru saja melihat bagian yang tidak boleh diketahui siapapun." Tatapannya dalam, bukan memohon, tetapi meminta kepercayaan. Di tengah sunyi malam itu, sebuah rahasia besar baru saja berpindah tangan, dan hidup Sari tak akan pernah sama lagi setelahnya. Sari masih berdiri kaku di samping ranjang, mencoba menatap pikirannya yang terasa berputar. Pria itu menatapnya dengan ketenangan yang nyaris menakutkan.
Tidak ada tanda kebingungan. Tidak ada kegagapan. Ia sepenuhnya sadar. Dan itu membuat situasi justru terasa lebih serius. Saya Arga Mahendra, ucapnya pelan namun jelas, seolah memperkenalkan diri untuk pertama kalinya. Nama itu membuat jantung Sari serasa berhenti sesaat. Ia tentu mengenal nama itu. Siapa yang tidak? Sosok pemilik perusahaan raksasa yang sedang diberitakan menghilang dan disebut mengalami gangguan mental. Wajahnya memang berubah karena rambut dan janggut yang dibiarkan berantakan. Namun sorot mata itu kini terasa familiar. Itu tidak mungkin, bisik Sari, setengah tak percaya. Anda, pemilik Mahendra Group. Arga mengangguk tipis. Dan saya tidak pernah kehilangan kewarasan. Ia menatap lurus ke arah Sari. Saya di sini karena saya memilih untuk berada di sini. Nada suaranya tidak sombong, justru terdengar lelah namun mantap. Ia lalu menjelaskan secara singkat tentang dugaan pengkhianatan di perusahaan dan bagaimana kabar mengenai kondisi mentalnya justru menjadi celah untuk menyamar. Sari terdiam, menyadari bahwa ia berdiri di tengah sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kasus medis. Dunia yang selama ini ia lihat dari layar televisi kini berada tepat di hadapannya dalam wujud pria yang selama ini ia rawat. Dan di antara keterkejutan itu, satu pertanyaan perlahan muncul di benaknya. Jika semua ini benar, maka siapa sebenarnya yang sedang memainkan permainan paling berbahaya? Sari duduk kembali perlahan. Jaraknya kini hanya beberapa langkah dari Arga. Pikirannya bergejolak. Sebagai perawat, ia terikat aturan dan etika. Jika apa yang dikatakan pria itu benar, maka ia sedang menyembunyikan informasi besar dari pihak rumah sakit. Namun jika ia melaporkannya, bisa jadi ia justru menyerahkan seseorang ke tangan yang salah. Anda sadar saya bisa melaporkan ini sekarang juga? Tanyanya pelan, mencoba menjaga nada tetap profesional meski jantungnya masih berdebar. Arga tidak tampak panik. Saya tahu, jawabnya tenang. Dan kalau kamu ingin melakukannya, saya tidak akan menghentikanmu. Ia menatap Sari tanpa ancaman, tanpa paksaan. Tapi kalau saya benar, maka laporan itu justru akan memastikan saya tidak pernah keluar dari sini. Kalimat itu menggantung di udara. Sari teringat hasil pemeriksaan yang terasa janggal, sikap defensif Dr. Bima, dan bagaimana beberapa keputusan administratif terlihat terlalu cepat disahkan. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia menatap Arga lebih lama, mencoba membaca apakah pria itu sedang memanipulasinya. Namun yang ia lihat justru ketenangan yang rasional, bukan kebohongan. Saya butuh bukti, ucap Sari akhirnya. Suaranya lebih tegas. Kalau Anda ingin saya percaya, saya tidak bisa hanya mengandalkan kata-kata. Untuk pertama kalinya sejak membuka rahasianya, sudut bibir Arga terangkat tipis. Itu jawaban yang masuk akal, katanya pelan. Dan justru karena itu, saya memilih memberitahu kamu. Di titik itu, Sari menyadari bahwa ia tidak lagi hanya seorang perawat. Ia kini berada di persimpangan antara kewajiban dan nurani, dan keputusan yang ia ambil akan menentukan arah hidup keduanya. Malam semakin larut, namun percakapan di antara mereka justru semakin dalam. Arga mulai menjelaskan potongan-potongan kejadian sebelum ia menghilang. Tentang laporan keuangan yang tak sinkron, tentang saham yang berpindah tangan secara diam-diam, dan tentang keputusan strategis yang diambil tanpa sepengetahuannya. Ia menyebut satu nama dengan nada datar namun syarat makna. Raka. Adik tiri saya, ujarnya pelan. Ambisinya selalu lebih besar daripada kesabarannya. Sari mendengarkan dengan saksama. Ia tidak langsung percaya. Namun cara Arga berbicara begitu runtut dan terstruktur. Tidak ada jeda bingung. Tidak ada cerita yang meloncat-loncat seperti orang yang mengarang. Semua terdengar seperti seseorang yang terbiasa berpikir dalam sistem. Kalau begitu, kenapa memilih masuk ke sini? Tanyanya hati-hati. Karena di luar sana saya terlalu diawasi, jawab Arga. Di sini, tidak ada yang mencurigai orang yang dianggap tidak waras. Matanya menatap lurus, penuh keyakinan. Saya butuh waktu untuk membuat mereka merasa aman. Saat mereka merasa menang, mereka akan ceroboh. Sari terdiam. Rencana itu terdengar berani sekaligus berbahaya.
Namun ada satu hal yang membuatnya terusik. Cara Arga berbicara tentang pengkhianatan seolah itu bukan sekadar soal bisnis, melainkan luka pribadi. Ia bisa merasakan bahwa di balik strategi dingin itu, ada rasa dikhianati yang belum sembuh. Tanpa ia sadari, percakapan malam itu bukan hanya membuka rahasia Arga. Itu juga membuka pintu bagi Sari untuk melihat sisi lain dari pria yang selama ini ia rawat sebagai pasien tanpa nama. Dan di balik semua intrik perusahaan, benih kepercayaan mulai tumbuh perlahan di antara mereka. Sejak malam itu, hubungan di antara mereka berubah secara halus. Di siang hari, Arga kembali memainkan perannya dengan sempurna. Tatapan kosong, gerakan lambat, diam yang konsisten. Namun setiap kali malam tiba dan bangsal mulai sepi, percakapan singkat mereka berlanjut dengan hati-hati. Sari tetap menjaga jarak profesional, tetapi kini ia melihat pria itu bukan sebagai pasien, melainkan seseorang yang tengah berjuang dalam cara yang tak biasa. Di sela-sela tugasnya, pikiran Sari tak pernah benar-benar tenang. Ia teringat cerita tentang ayahnya yang dulu bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan besar. Ia masih kecil saat itu, namun ia ingat jelas bagaimana sang ayah pulang dengan wajah muram selama berbulan-bulan sebelum akhirnya meninggal dalam kecelakaan yang disebut sebagai insiden kerja. Nama perusahaan itu, Mahendra Group, terpatri samar di ingatannya. Suatu malam, saat Arga berbicara tentang masa lalu perusahaan keluarganya, Sari menyela dengan suara pelan. "Ayah saya dulu pernah bekerja di perusahaan Anda." Arga menoleh, ekspresinya berubah sedikit, lebih serius. "Divisi lama, sebelum restrukturisasi besar-besaran bertahun-tahun lalu," lanjut Sari, matanya menatap lurus. "Dia meninggal dalam kecelakaan yang katanya tak terhindarkan." Ruangan terasa mendadak lebih sempit. Arga terdiam, mencoba mengingat detail sejarah perusahaan yang ia warisi. Banyak keputusan besar diambil sebelum ia sepenuhnya memegang kendali. "Saya tidak tahu tentang kasus itu," ujarnya akhirnya, jujur. "Tapi kalau memang ada yang ditutup-tutupi, saya ingin tahu." Dalam hati Sari, perasaan campur aduk muncul, antara keinginan membantu dan bayangan masa lalu yang belum sepenuhnya sembuh. Ia kini tidak hanya berada di tengah konflik kekuasaan, tetapi juga berhadapan dengan kemungkinan bahwa akar penderitaan keluarganya terhubung dengan pria yang berdiri di hadapannya. Dan untuk pertama kalinya, kepercayaan yang mulai tumbuh itu diuji oleh bayangan masa lalu yang belum terjawab. Ketegangan meningkat tanpa suara. Sari mulai merasakan ada sesuatu yang bergerak di balik layar rumah sakit, sesuatu yang lebih terorganisir dari sekadar prosedur medis. Jadwal pemeriksaan Arga berubah mendadak. Namanya beberapa kali dibahas dalam rapat tertutup staf medis, dan ia melihat Dr. Bima lebih sering menerima telepon di ruangannya dengan pintu terkunci. Semua itu membuat nalurinya waspada. Suatu sore, Dina dengan nada setengah mengejek menyelipkan informasi yang membuat darah Sari dingin. Katanya pasien tanpa nama itu mau dipindahkan. Ucapnya santai sambil menyusun obat ke fasilitas khusus. Yang masuk ke sana jarang keluar. Dina tersenyum tipis, seolah membicarakan hal remeh. Sari membeku. Fasilitas tertutup itu dikenal sebagai tempat dengan pengawasan ketat dan minim akses keluar. Malamnya, Sari mendekati ranjang Arga dengan langkah tergesa namun tetap hati-hati. "Mereka mau memindahkan kamu," bisiknya tegas. "Bukan perawatan biasa. Ini seperti penghapusan." Tatapan Arga mengeras seketika. Ia sudah menduga langkah itu akan datang, hanya tidak menyangka secepat ini. "Raka," ucapnya singkat. "Dia ingin memastikan saya benar-benar hilang." Untuk pertama kalinya, Arga tampak benar-benar terdesak. Jika pemindahan itu terjadi, seluruh rencananya akan berakhir. Sari menarik napas dalam, lalu berkata dengan nada mantap, "Kalau begitu kita tidak bisa menunggu lagi." Kalimat itu sederhana, namun di dalamnya tersimpan keputusan besar. Di tengah bangsal yang sunyi, keduanya menyadari bahwa waktu bukan lagi sekutu, dan mulai saat itu, mereka harus bergerak bersama. Kabar tentang rencana pemindahan itu membuat langkah mereka harus dipercepat. Malam berikutnya, saat sebagian besar staf sibuk dengan pergantian shift,
Sari membawa tablet administrasi yang biasa digunakan untuk mencatat laporan harian. Saya hanya punya akses terbatas, katanya pelan. Tapi cukup untuk melihat jadwal pemeriksaan dan catatan internal. Arga duduk tegak. Pikirannya bekerja cepat. Ia menyebut beberapa kode transaksi dan nama proyek lama yang menurutnya berkaitan dengan manipulasi saham. Cari dokumen yang ditandatangani mendadak dalam 2 bulan terakhir. Ujarnya tenang. Sari mengikuti arahan itu dengan hati-hati. Beberapa file muncul dengan tanggal yang berdekatan dengan kabar hilangnya Arga. Beberapa tanda tangan digital terlihat terlalu tergesa. Bahkan ada revisi yang tidak tercatat secara resmi. Ini tidak wajar, bisik Sari. Jantungnya berdegup cepat. Ia menyadari bahwa yang mereka hadapi bukan sekadar ambisi pribadi, melainkan jaringan yang rapi. Arga menatap layar dengan fokus tajam. Simpan salinannya, katanya. Kita butuh bukti konkret sebelum saya keluar dari sini. Kerja sama mereka berlangsung dalam diam yang terukur. Di siang hari, Arga tetap menjadi pasien tak bernama yang duduk membisu. Di malam hari, ia kembali menjadi pemimpin strategis yang menyusun langkah dengan presisi. Sari, yang awalnya hanya perawat, kini menjadi penghubung antara dunia yang tersembunyi dan dunia luar. Dan semakin banyak bukti yang terkumpul, semakin jelas bahwa pengkhianatan ini melibatkan lebih dari satu orang. Permainan ini jauh lebih besar daripada yang mereka kira. Beberapa dokumen yang berhasil mereka salin mulai membentuk pola yang mengkhawatirkan. Nama Raka memang muncul berulang kali dalam keputusan strategis yang janggal, namun ada satu nama lain yang membuat Arga terdiam lebih lama dari biasanya. Seorang direktur senior yang selama ini ia anggap mentor sekaligus orang paling setia dalam jajaran perusahaan. Tidak mungkin, gumamnya pelan, menatap layar dengan sorot mata yang berubah lebih dalam. Direktur itu adalah sosok yang mendampinginya sejak awal ia mengambil alih perusahaan. Banyak keputusan penting ia diskusikan bersama pria tersebut. Jika nama itu benar-benar terlibat, maka pengkhianatan ini jauh lebih personal dari sekadar perebutan saham. Sari memperhatikan perubahan ekspresi Arga. Orang ini penting bagi Anda? Tanyanya hati-hati. Arga mengangguk tipis. Saya pikir dia ada di pihak saya. Nada suaranya tidak marah, melainkan getir. Untuk pertama kalinya, Sari melihat celah luka yang selama ini ia sembunyikan di balik ketenangan strategisnya. Mereka menelusuri lebih dalam, dan bukti semakin menguat. Transfer dana ke rekening tak resmi, persetujuan proyek fiktif, serta komunikasi rahasia yang melibatkan Raka dan direktur tersebut. Pengkhianatan itu ternyata bukan aksi tunggal, melainkan kolaborasi yang terstruktur. Jadi bukan hanya adik Anda, ucap Sari perlahan. Arga menghela napas panjang. Ya, saya selama ini dikelilingi orang-orang yang tersenyum, tapi menghitung langkah untuk menjatuhkan saya. Di tengah kesadaran pahit itu, Arga justru tampak semakin tenang. Bukan karena ia tak terluka, melainkan karena kini semuanya mulai jelas. Identitasnya mungkin masih tersembunyi di balik status pasien tanpa nama, namun kebenaran perlahan terkuak. Dan ketika saatnya tiba untuk keluar dari tempat ini, ia tidak hanya akan kembali sebagai pemilik perusahaan, ia akan kembali dengan bukti yang tak terbantahkan. Hari pemindahan yang direncanakan justru menjadi titik balik yang tak terduga. Pagi itu, 2 petugas berseragam khusus datang dengan berkas resmi dan surat persetujuan dari manajemen. Dina berdiri di dekat pintu bangsal dengan ekspresi puas yang tak disembunyikan. Sudah waktunya dia dipindahkan, ucapnya singkat. Sari merasakan ketegangan menjalar di punggungnya, namun ia tetap tenang di luar. Sebelum Arga dibawa keluar, Sari menyerahkan sebuah map tipis kepada salah satu petugas pengawas administrasi yang ia kenal memiliki integritas baik. Tolong periksa ini dulu sebelum proses dilanjutkan, katanya tegas namun sopan. Map itu berisi salinan dokumen manipulasi dan bukti suap yang telah mereka kumpulkan. Petugas itu membuka beberapa lembar pertama. Wajahnya berubah serius. Beberapa jam kemudian, situasi berbalik cepat. Pihak kepolisian dan otoritas perusahaan mendadak hadir di rumah sakit setelah menerima laporan resmi disertai bukti digital yang tak terbantahkan. Arga berdiri tegak di tengah ruang administrasi, kali ini tanpa berpura-pura.
Tatapannya kembali tajam seperti yang pernah dikenal publik. Permainan sudah selesai. Ucapnya tenang ketika berhadapan dengan Dr. Bima yang terlihat pucat. Kabar tentang kemunculan kembali Arga menyebar lebih cepat dari hilangnya dulu. Media berbondong-bondong memberitakan fakta baru. Pemilik perusahaan raksasa itu ternyata menyamar demi mengungkap pengkhianatan internal. Identitasnya terbongkar bukan sebagai pasien tanpa nama, melainkan sebagai sosok yang membawa bukti lengkap. Dan di antara kerumunan yang mulai heboh, hanya satu orang yang tetap berdiri tenang, Sari, yang tahu bahwa perjuangan mereka belum benar-benar berakhir. Penangkapan Raka berlangsung cepat dan tanpa banyak drama. Ia digiring keluar dari gedung perusahaan dengan sorot kamera yang dulu selalu menyorotnya sebagai penerus ambisius. Kini, wajahnya tegang namun masih berusaha mempertahankan senyum tipis. Ini belum selesai, ucapnya lirih ketika berpapasan dengan Arga di lorong kantor pusat. Nada suaranya tidak lagi penuh percaya diri, melainkan terselip keputusasaan yang dipaksakan terlihat tenang. Di ruang pemeriksaan, bukti-bukti penggelapan dan manipulasi saham mulai dibuka satu persatu. Namun sebelum dibawa lebih jauh, Raka meminta berbicara langsung dengan Arga. "Kamu pikir semua ini hanya soal saham?" Katanya pelan ketika mereka berhadapan. "Ada hal yang lebih lama dari itu." Arga menatapnya tanpa emosi. "Maksudmu apa?" Raka tersenyum tipis. Kali ini tanpa topeng. "Ayah Sari. Kamu tahu dia siapa?" Kalimat itu membuat Arga membeku sesaat. Kecelakaannya bukan sekadar insiden kerja. Itu bagian dari penutupan kasus lama, korupsi yang terjadi jauh sebelum kamu memimpin. Nama itu menggema di kepala Arga. Ia teringat percakapan malam dengan Sari tentang ayahnya. Jika yang dikatakan Raka benar, maka perusahaan keluarganya bukan hanya sarang pengkhianatan saat ini, tetapi juga menyimpan luka masa lalu yang belum terselesaikan. Dan untuk pertama kalinya sejak permainan ini dimulai, Arga menyadari bahwa kebenaran yang ia ungkap mungkin hanya lapisan pertama dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Informasi dari Raka tidak bisa diabaikan begitu saja. Meski sebagian orang menganggapnya hanya upaya terakhir untuk mengacaukan keadaan, Arga tahu ada kemungkinan kebenaran tersembunyi di baliknya. Ia segera memerintahkan audit menyeluruh terhadap arsip lama perusahaan, terutama kasus kecelakaan kerja yang terjadi bertahun-tahun lalu, pada masa kepemimpinan generasi sebelumnya. Beberapa hari kemudian, laporan awal mulai menunjukkan kejanggalan. Dokumen investigasi internal yang seharusnya lengkap ternyata hilang sebagian. Ada laporan pengadaan proyek besar yang nilainya tak wajar, serta catatan pengeluaran yang tak pernah masuk dalam pembukuan resmi. Di antara berkas itu, nama Ayah Sari tercatat sebagai staf yang sempat mengajukan keberatan terhadap salah satu proyek tersebut sebelum kecelakaan terjadi. Arga duduk lama di ruang kerjanya, menatap lembar demi lembar bukti dengan perasaan yang tak mudah dijelaskan. Ia tidak pernah terlibat langsung dalam keputusan masa lalu itu, namun perusahaan yang kini ia pimpin adalah warisan yang sama. Jika ini benar, maka dia tidak hanya kehilangan ayahnya, gumamnya pelan. Dia kehilangan keadilan. Sore itu, Arga menemui Sari di halaman rumah sakit, tempat mereka pertama kali berbicara tanpa topeng. Dengan suara yang lebih pelan dari biasanya, ia berkata, "Saya menemukan sesuatu tentang ayahmu." Sari menatapnya dengan sorot mata yang campur aduk antara takut dan siap. Dan di antara mereka, masa lalu yang lama terkubur mulai terangkat ke permukaan, membuka babak baru yang lebih personal dari sekadar perebutan kekuasaan. Sari berdiri diam saat Arga menjelaskan hasil audit awal yang ia temukan. Wajahnya tetap tenang, tetapi jari-jarinya menggenggam ujung tas dengan erat. Ia mendengarkan setiap detail tentang proyek bermasalah, laporan keberatan yang diajukan ayahnya, dan bagaimana kecelakaan itu kemungkinan besar bukan sekadar musibah biasa. "Jadi, ayah saya dibungkam." Suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya, namun tidak pecah. Tidak ada tangisan, hanya keteguhan yang lahir dari luka lama. Arga menunduk sesaat. "Saya belum punya semua jawabannya. Tapi ada indikasi kuat bahwa kecelakaan itu direkayasa untuk menutupi korupsi internal." Ia menatap Sari dengan keseriusan yang tulus. "Saya tidak memimpin perusahaan saat itu.
Tapi saya tetap bertanggung jawab atas apa yang terjadi di dalamnya. Keheningan menggantung di antara mereka. Sari menutup mata sejenak, mengingat wajah ayahnya yang selalu pulang dengan kelelahan dan diam yang berat. Ia tumbuh dengan cerita bahwa hidup kadang tidak adil. Namun kini, ketidakadilan itu memiliki nama dan sistem. Saya tidak butuh permintaan maaf, ucap Sari akhirnya. Suaranya stabil. Saya butuh kebenaran diselesaikan. Arga mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai pemimpin, ia tidak hanya memikirkan reputasi perusahaan atau harga saham. Ia memikirkan satu keluarga kecil yang terdampak keputusan masa lalu. Dan di momen itu, ambisinya untuk membersihkan perusahaan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sebuah komitmen untuk menebus luka yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Beberapa minggu setelah kasus itu terbuka ke publik, Arga resmi kembali memimpin perusahaan melalui jalur hukum yang sah. Jajaran direksi yang terlibat dibersihkan, termasuk direktur senior yang selama ini ia percayai. Audit menyeluruh diumumkan secara transparan, dan proses hukum terhadap kasus lama, termasuk kematian ayah Sari, kembali dibuka. Untuk pertama kalinya, Mahendra Group berdiri bukan hanya sebagai perusahaan besar, tetapi sebagai institusi yang berani mengakui kesalahan masa lalu. Suatu sore, Arga menemui Sari di ruang administrasi rumah sakit yang kini jauh lebih tertata setelah mendapat perhatian manajemen baru. Ia membawa sebuah map tebal dan sebuah cek dengan nominal yang tidak kecil. Ini kompensasi resmi untuk keluargamu, katanya tenang. Dan jika kamu mau, saya bisa menawarkan posisi yang lebih layak di Yayasan Kesehatan Mental yang akan saya dirikan. Sari menatap cek itu lama, lalu perlahan mendorongnya kembali. Saya tidak membantu Anda untuk ini, ujarnya lembut namun tegas. Uang tidak bisa mengembalikan ayah saya. Dan jabatan bukan tujuan saya. Arga terdiam. Ia tidak terbiasa ditolak dalam urusan profesional. Namun penolakan itu tidak terasa seperti penghinaan. Justru seperti cermin yang memantulkan sesuatu yang selama ini ia abaikan. Saya hanya ingin satu hal, lanjut Sari, menatapnya lurus. Perbaiki sistemnya. Pastikan tidak ada keluarga lain yang kehilangan seperti saya. Untuk pertama kalinya, Arga tersenyum bukan sebagai direktur utama, melainkan sebagai manusia. Ia menyadari bahwa yang selama ini ia kejar bukan sekadar kekuasaan atau reputasi, melainkan kesempatan untuk menjadi lebih baik dari warisan yang ia terima. Dan di hadapan wanita sederhana itu, ia menemukan arah yang selama ini tak ia sadari sedang ia cari. Permintaan Sari tidak pernah ia anggap sebagai kalimat kosong. Beberapa bulan setelah kasus itu terselesaikan secara hukum, Arga mulai melakukan perubahan besar di dalam perusahaan. Sistem pengawasan diperketat, transparansi keuangan dibuka untuk publik, dan program perlindungan karyawan diperluas. Ia tidak lagi hanya memikirkan pertumbuhan angka, tetapi juga dampak yang ditinggalkan setiap keputusan. Ia juga menepati janjinya mendirikan Yayasan Kesehatan Mental dengan fasilitas yang jauh lebih layak. Rumah sakit jiwa tempat ia pernah menjadi pasien tanpa nama, mendapatkan dukungan dana tetap, pelatihan staf, dan perbaikan fasilitas. Namun yang paling berubah bukan hanya bangunannya, melainkan cara pandangnya sendiri terhadap manusia. Suatu sore, Arga kembali ke rumah sakit itu, bukan dengan jas mahal dan rombongan direksi, melainkan dengan kemeja sederhana tanpa atribut kekuasaan. Ia berjalan menyusuri lorong yang dulu pernah ia lalui dengan tatapan kosong. Kini langkahnya mantap, bukan sebagai penyamar, tetapi sebagai seseorang yang telah belajar dari pengalaman terendahnya. Sari berdiri di dekat taman kecil halaman rumah sakit saat ia mendekat. Kali ini tidak ada rahasia, tanyanya ringan. Arga tersenyum tipis. Tidak ada. Saya datang sebagai diri saya sendiri. Tatapan mereka bertemu tanpa beban masa lalu yang menghantui. Arga menyadari bahwa yang menyembuhkan dirinya bukan strategi, bukan kemenangan hukum, dan bukan jabatan yang kembali ia raih. Yang benar-benar mengubahnya adalah ketulusan seorang wanita sederhana yang melihatnya sebagai manusia, bahkan saat dunia menganggapnya tidak waras. Dan dari sana, ia memilih memulai sesuatu yang baru, bukan dari kekuasaan, tetapi dari hati yang setara. Waktu berlalu,
Dan perubahan yang dilakukan Arga mulai terasa nyata. Mahendra Group tidak lagi hanya dikenal sebagai perusahaan raksasa, tetapi juga sebagai institusi yang berani memperbaiki diri. Program kesejahteraan karyawan diperluas, audit internal menjadi transparan, dan kasus lama yang pernah ditutup rapat kini menjadi pelajaran terbuka bagi seluruh jajaran manajemen. Nama Ayasari pun akhirnya dipulihkan secara resmi, tercatat bukan sebagai korban kecelakaan biasa, melainkan sebagai pelapor penyimpangan yang diabaikan sistem lama. Namun di balik semua keberhasilan itu, Arga menyadari satu hal. Ia tidak lagi merasakan kepuasan yang sama seperti dulu ketika angka keuntungan melonjak. Yang membuatnya tenang justru momen-momen sederhana, seperti berjalan tanpa pengawal di lorong rumah sakit, atau duduk berbincang santai tanpa topeng status sosial. Dunia bisnis tetap ia jalankan dengan tegas. Tetapi kini ia tidak lagi membiarkan ambisi mengaburkan nuraninya. Suatu sore, ia duduk di bangku taman rumah sakit bersama Sari. Angin berhembus pelan, membawa suasana yang jauh lebih damai dibanding hari-hari penuh intrik sebelumnya. Kalau dulu kamu tidak memperlakukan saya seperti manusia, katanya pelan, mungkin saya akan tetap menjadi orang yang dingin. Sari tersenyum ringan. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Tidak. Arga menggeleng pelan. Kamu melakukan lebih dari itu. Tatapan mereka bertemu tanpa tekanan masa lalu, tanpa rahasia yang harus disembunyikan. Dari penyamaran, pengkhianatan, hingga pengungkapan kebenaran, perjalanan mereka berakhir bukan dengan kemenangan yang megah, melainkan dengan pemahaman yang sederhana, bahwa kekuasaan bisa direbut kembali, perusahaan bisa dibersihkan, tetapi yang benar-benar menyembuhkan adalah ketulusan yang hadir tanpa pamrih. Dan dari sana, kisah mereka berlanjut, bukan sebagai bos dan perawat, melainkan dua manusia yang memilih melangkah bersama dari titik yang setara. Meski perusahaan telah dibersihkan dan keadilan mulai ditegakkan, Arga menyadari bahwa tanggung jawabnya belum selesai. Ia ingin memastikan perubahan itu tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh akar persoalan yang selama ini terabaikan. Yayasan Kesehatan Mental yang ia dirikan kini berkembang menjadi pusat rehabilitasi modern dengan pendekatan yang lebih manusiawi, tidak lagi sekadar tempat penampungan, melainkan ruang pemulihan yang bermartabat. Di salah satu peresmian fasilitas baru, Arga berdiri di hadapan para staf dan tenaga medis. Tempat ini bukan hanya bangunan, ucapnya tegas namun hangat. Ini adalah komitmen bahwa setiap manusia, apapun kondisinya, berhak diperlakukan dengan hormat. Kata-katanya bukan sekadar pidato formal. Itu lahir dari pengalaman pribadinya saat menjadi pasien tanpa nama yang dipandang sebelah mata. Sari menyaksikan dari barisan belakang, menyadari perubahan besar dalam diri pria itu. Ia tidak lagi berbicara seperti eksekutif yang mengejar reputasi, melainkan seperti seseorang yang benar-benar memahami arti empati. Beberapa perawat yang dulu bersikap sinis kini mulai mengikuti pelatihan ulang dengan pendekatan yang lebih profesional dan berempati. Setelah acara selesai, Arga berjalan menghampiri Sari dengan senyum yang lebih ringan dari biasanya. Saya tidak akan pernah melupakan tempat ini, katanya pelan. Sari mengangguk. Ia tahu, bagi Arga, rumah sakit itu bukan lagi simbol penyamaran, melainkan titik awal perubahan. Dan dari titik itulah, perjalanan mereka menuju babak baru semakin nyata. Perubahan yang Arga bangun perlahan mengakar. Bukan hanya pada struktur perusahaan dan fasilitas kesehatan, tetapi juga pada cara orang-orang memandang kepemimpinan. Ia tak lagi memimpin dari balik meja besar dengan jarak yang kaku, melainkan turun langsung memastikan kebijakan benar-benar dijalankan dengan adil. Setiap keputusan kini ia timbang bukan hanya dari sisi keuntungan, tetapi juga dari dampaknya bagi manusia yang terlibat di dalamnya. Suatu sore yang tenang, Arga kembali ke taman kecil rumah sakit, tempat yang kini terasa seperti pengingat perjalanan hidupnya. Ia tidak datang membawa dokumen atau proposal, hanya secangkir kopi dan niat sederhana untuk berbincang. Sari duduk di bangku yang sama seperti dulu, menyambutnya dengan senyum ringan. Kadang saya masih sulit percaya semua ini benar-benar terjadi, ucap Sari pelan. Arga tersenyum tipis. Saya juga. Dulu saya masuk ke sini untuk menyelidiki pengkhianatan. Tapi yang saya temukan justru diri saya sendiri. Keheningan yang nyaman menyelimuti mereka.
Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi permainan strategi. Yang tersisa hanyalah dua orang yang pernah berdiri di titik paling rapuh dalam hidupnya masing-masing, dan memilih untuk tumbuh, bukan tenggelam. Dan di sanalah kisah itu menemukan maknanya yang utuh, bahwa kekuasaan bisa mengubah dunia luar, tetapi ketulusanlah yang mengubah hati manusia. Beberapa bulan kemudian, kehidupan berjalan dengan ritme yang jauh lebih tenang. Mahendra Group stabil di bawah kepemimpinan baru yang lebih transparan. Yayasan kesehatan mental berkembang pesat, dan kasus lama yang sempat terkubur kini menjadi pelajaran penting bagi banyak pihak. Namun bagi Arga, pencapaian terbesar bukanlah laporan keuangan yang kembali naik, melainkan perubahan dalam dirinya sendiri. Suatu pagi, ia berdiri di depan bangsal yang dulu pernah menjadi tempat penyamarannya. Ia menatap pintu itu beberapa detik, mengingat bagaimana ia pernah duduk membisu di sudut ruangan, merasa sendirian meski dikelilingi banyak orang. Kini ia masuk bukan sebagai pasien, bukan pula sebagai penyelidik, melainkan sebagai seseorang yang datang dengan hati terbuka. Sari sedang membantu seorang pasien baru ketika Arga mendekat. Ia tidak lagi terkejut melihatnya datang tanpa pengumuman resmi. "Kamu tidak pernah benar-benar pergi dari tempat ini, ya?" tanyanya ringan. Arga tersenyum. "Tempat ini yang justru tidak pernah pergi dari saya." Ia menatap bangsal itu dengan tatapan penuh makna. "Dulu saya pikir saya datang ke sini untuk menjatuhkan orang yang mengkhianati saya. Tapi ternyata saya datang untuk belajar bagaimana menjadi manusia." Sari tersenyum lembut. Tidak ada lagi jarak antara bos dan perawat, antara masa lalu dan masa kini. Yang ada hanyalah dua insan yang sama-sama pernah terluka dan memilih untuk bangkit dengan cara yang lebih baik. Dan di antara lorong rumah sakit yang dulu terasa sunyi, kini tumbuh harapan baru, bahwa kekuasaan bisa hilang dan kembali, tetapi ketulusanlah yang memberi hidup arti yang sebenarnya.